ibu diketahui mengalami gangguan mental sehingga tidak sanggup mengasuh anak bungsunya. Ya, tunda bantuan desanya kan. Hai semuanya, bertemu lagi bersama kita. Apa kabar nih teman-teman di sana? Pastinya selalu jaga kesehatan ya, karena cuaca, situasi, dan kondisi kita saat ini sedang genting nih. Dan akhir-akhir ini ada satu berita yang cukup bikin kita kaget sekaligus prihatin. Di daerah Sukabumi, seorang anak bernama Raya mengalami penyakit yang bernama cacingan. Dan bukan cuma 1 atau 2 ekor saja, tapi jumlahnya yang sangat banyak sampai bikin kita was-was. Buat yang belum tahu, cacingan adalah infeksi parasit usus yang biasanya disebabkan oleh cacing gelang, cacing tambang, atau cacing pita. Penyakit ini sering menyerang anak-anak, terutama jika kebersihan dari diri lingkungan kurang terjaga. Dampaknya gak main-main, mulai dari badan lemas, kurang gizi, sampai konsentrasi belajar terganggu. Kasus ini bikin kita mikir, gimana sih anak seusia Raya bisa sampai kena cacingan parah seperti ini? Apa karena bersihan, makanan, atau kurangnya perhatian dari kesehatan sehari-hari? Nah, di video kali ini kita akan bahas lebih lanjut nih tentang kasus Raya mengenai cacingan. Dan dengerin langsung tanggapan dari teman-teman sekolah maupun guru di SMA Negeri 1 Sleman. Hai teman-teman, jadi akhir-akhir ini itu lagi heboh banget berita seorang anak di daerah Sukabumi yang kena cacingan. Hari ini aku lagi di SMA Negeri 1 Sleman dan aku pengen nyari tahu gimana sih pandangan anak SMA Negeri 1 Sleman tentang berita ini. Let's go! Nah, kali ini aku lagi sama Marsha dari kelas 11 F. Oke Marsha, aku mau tanya-tanya nih sama kamu. Setelah kamu mendengar berita seorang anak yang kena cacingan, menurutmu apakah kebersihan di lingkungan sekolah dan juga rumah kamu itu sudah lebih baik? Nah, untuk lingkungan sekolah sama lingkungan rumah ya, kalau menurutku sendiri sih udah cukup baik. Waktu dengar beritanya aku langsung beres-beresin kamar, beres-beresin rumah, aku langsung beres-beresin lingkungan di rumah aku. Untuk lingkungan sekolah aku yakin udah cukup bersih karena sampah di sekolah itu juga udah rutin dibuang setiap seminggu sekali di hari Jumat. Ya aku yakin udah cukup baik. Nah misalnya nih, kalau kasus itu terjadi sama kamu, respon kamu gimana sih? Kalau misalnya hal ini terjadi ke temen aku, sebenarnya takut banget ya. Jujur maaf banget aku bakal hindari temen aku ini. Soalnya kayak ini tuh ngeri banget gitu. Aku bakal hindari temen aku ini tentunya dengan mengajak teman-temanku yang lain untuk lebih menjaga kesehatan lingkungan mereka. Aku bakal mengajak mereka untuk lebih membersihkan lingkungan sekitar kita, sama ngajakin mereka untuk minum obat cacing yang 6 bulan terakhir tuh belum minum obat cacing sama sekali. Oke, sekarang ke pertanyaan terakhir. Menurutmu, masalah cacingan ini, kasus cacingan ini itu cuma masalah kesehatan atau juga masalah kesadaran sosial? Ini nggak cuma masalah kesehatan aja sih, ini menurutku juga masalah sosial juga karena dengan kejadian yang separah itu tapi kok lingkungan sekitarnya sampai kayak biarin kayak gitu, itu sebenarnya kayak kurang kesadaran banget ya dari lingkungan sekitarnya. Kalau misalnya aku jadi temennya, aku bakal membantu dia untuk bagaimana menjaga kebersihan lingkungannya di sekitarnya dulu, seperti itu sih. Mungkin kita harus meningkatkan kembali masalah sosial ini agar tidak terjadi masalah yang sama untuk agar ya di kemudian hari. Oke, makasih Marsha udah sharing sama kita. Sekarang kita lanjut ke narasumber berikutnya. Nah, sekarang kita udah bareng sama narasumber berikutnya. Sekarang aku lagi sama Ayulsa. Nah, Ayulsa, aku mau tanya beberapa pertanyaan nih. Setelah kamu dengar berita tentang seorang anak yang kena cacingan, menurutmu apakah kebersihan di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan rumah kamu itu sudah cukup baik? Kalau misal ngomongin masalah yang di lingkungan sekolah sama lingkungan rumah, jelas pasti udah baik ya. Nah ini tapi juga tergantung sama kebersihan dari si masing-masing pribadi individu itu. Kalau misal tergantung sama cara apa ya, kayak habitnya dia gitu loh, kalau mau makan dulu atau enggak, itu juga mempengaruhi. Jadi nggak cuma dari lingkungan sekolah atau lingkungan rumah. Oke, selanjutnya, kalau kasus ini itu terjadi sama salah satu teman kamu, respon kamu tuh gimana sih? Yang jelas kalau misal udah terjadi sama temanku, berarti kan itu emang udah kejadian ya. Itu bisa
buat announce buat diri aku sendiri biar lebih berhati-hati lagi kalau misal mau makan, lebih menjaga kebersihan lagi. Oke, yang terakhir Nisa, menurutmu apakah kasus ini tuh cuma masalah kesehatan aja atau juga masalah kesadaran sosial? Yang jelas ini juga masalah kesadaran sosial ya, misal kalau semisal aja nih teman-temannya atau lingkungan sekitarnya itu bisa lebih peka sama keadaan anak itu, mungkin nggak sampai bisa separah itu, juga bisa terhindar. Terima kasih Ayofa sudah mau sharing sama Iya, kita. sama. Nah, semoga ini bisa jadi pengingat buat kita semua biar selalu menjaga kebersihan. Dadah! Dari hasil wawancara dengan siswa SMA Negeri 1 Sleman, dapat disimpulkan bahwa kebersihan sekolah dan lingkungan sekitar pada dasarnya sudah cukup baik. Namun, masih ada kekhawatiran apabila kebersihan tidak dijaga secara konsisten, karena hal itu bisa memicu masalah kesehatan seperti cacingan. Para siswa juga menekankan pentingnya saling mengingatkan antar warga sekolah, sebab menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab pribadi, melainkan juga bentuk kepedulian sosial. Dengan demikian, kasus ini menjadi pengingat bahwa kesehatan dan kebersihan harus dijaga bersama agar tercipta lingkungan belajar yang sehat dan nyaman. Demikian liputan dari SMA Negeri 1 Sleman. Sampai jumpa di liputan berikutnya.